Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ramadan. Saya Zara Safi Ramadhani. Saya Rosa Delia Pramesela Putri. Di sini kita akan membahas tentang 6 hal. Bisa dilihat di layar ini. Baiklah, kita akan next ke slide selanjutnya. Sejarah singkat Kesultanan Banjar. Apa sih Kesultanan Banjar itu? Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya pada tahun 1520 hingga tahun 1905. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan negara Daha, yaitu kerajaan Hindu. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayu Tangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura di Kalimantan Selatan. Peran dan keterkaitan Kerajaan Banjar dalam pembentukan sikap cinta tanah air dan bela negara. Beberapa tokoh dan pemimpin kerajaan Banjar seperti Ratu Zuleha, Tumenggung Suropati, Tumenggung Abdul Jalil, pahlawan perang Banjar Barito atau Pangeran Antasari, dan Hidayatullah bertekad mengikuti perang Banjar untuk berjuang dan berkorban dalam mengusir penjajah Belanda. Mereka mengikuti perang Banjar untuk mempertahankan wilayahnya, dan setiap kapal Belanda yang memasuki pedalaman Banjarmasin melalui Sungai Barito akan dibakar rakyat setempat. Mereka telah memberikan nilai-nilai keberanian, pantang menyerah, kemampuan berkomunikasi, dan menjunjung tinggi sikap toleransi dan cinta tanah air. Jadi di sini ada 21 nama pemimpin yang memerintah di Kesultanan Banjar. Yang pertama yaitu Sultan Suryansah, yaitu yang memerintah dari 1520 sampai 1545 Masehi. Yang kedua ada Sultan Rahmatullah yang memerintah dari 1545 sampai 1570 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Hidayatullah yang memerintah dari 1570 sampai 1595. Yang keempat ada Sultan Musta'in Billah yang memerintah dari 1595 sampai 1638 Masehi. Yang kelima ada Sultan Inayatullah, yaitu yang memerintah dari 1642 sampai 1647 Masehi. Yang ketujuh ada Sultan Saidullah yang memerintah dari 1647 sampai 1660. Yang kedelapan ada Sultan Riayatullah atau Adipati Hadid yang memerintah dari 1660 sampai 1663 Masehi. Yang ke-9 ada Sultan Amirullah Bagus Kesuma yang memerintah dari 1663 sampai 1679 Masehi. Yang ke-10 ada Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II yang memerintah dari 1663 sampai 1679 Masehi. Yang ke-11 ada Sultan Amarullah Bagus Kusuma yang memerintah dari 1679 sampai 1708 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultan Tahmidullah I yang memerintah dari 1708 sampai 1717 Masehi. Yang selanjutnya ada Panembahan Kusuma Dilaga yang memerintah dari 1717 sampai 1730 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning yang memerintah dari 1730 sampai 1734. Yang selanjutnya ada Sultan Tamjidullah I yang memerintah dari 1734 sampai 1759 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultan Muhammadillah yang memerintah dari 1759 sampai 1761 Masehi.
Yang selanjutnya ada Sultan Tahmidullah II atau Sultan Nata Alam yang memerintah dari 1761 sampai 1801. Yang selanjutnya ada Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah yang memerintah dari 1801 sampai 1825 Masehi. Yang selanjutnya ada Sultan Adam Al-Watsik Billah yang memerintah dari 1825 sampai 1857. Yang selanjutnya ada Sultan Tamjidullah II Al-Watsiku Billah yang memerintah dari 1857 sampai 1859. Yang selanjutnya ada Pangeran Antasari yang memerintah dari 1859 sampai 1862 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Muhammad Seman yang memerintah dari 1862 sampai 1905 Masehi. Selanjutnya, strategi para raja kerajaan Banjar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Suryansyah. Strateginya dengan mendorong agar ada kader ulama, mengingat ulama pada waktu itu masih sedikit. Para sultan juga memfasilitasi tempat pengajian para ulama, juga mendorong ulama agar aktif membimbing umat secara tertulis. Maka ulama yang ada didorong untuk menulis buku atau kitab sebagai pegangan umat. Yang kedua ada Sultan Hidayatullah. Strateginya dengan melakukan banyak pembangunan masjid dan juga memperdalam syiar agama. Pembangunan masjid dan langgar atau surau telah banyak didirikan dan berkembang pesat hingga ke pelosok perkampungan. Yang ketiga, Sultan Musta'in Billah. Strateginya dengan menguasai dan menjadi bandar di perdagangan besar. Dengan begini, kerajaan Banjar bisa menyebarkan agama Islam dan juga berdagang. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Yang keempat ada Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah. Strateginya dengan mendirikan sebuah pendidikan madrasah atau pesantren yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dibuat khusus untuk menghimpun sejumlah pelajar pondok atau murid yang akan berdatangan mencari serta menambah pengetahuan Islam mulai dari beragam penjuru di semua pelosok Kalimantan. Selanjutnya yakni ada peran kerajaan Banjar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Terbentuknya Kesultanan Banjarmasin menggantikan kerajaan negara Daha yang mulanya bercorak agama Hindu menjadi bercorak agama Islam. Gerak awal yang dilakukan oleh Pangeran Suryansyah adalah dengan membangun sebuah masjid yang diberi nama Pangeran Suryansyah yang didirikan pada tahun 16 Masehi. Masjid ini berdiri sebagai hasil musyawarah antara sultan dan para pembesar kesultanan yang masih ada hingga kini di Kampung Kuin yang sudah beberapa kali dipugar. Dalam hal ini, sultan tidak bertindak atas kemauan sendiri, tetapi dibatasi oleh para petinggi sultanan dan diatur dengan ketentuan kesultanan. Hal penting lainnya dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Banjar ialah peran para Sultan Banjarmasin yang selalu menjadi tauladan bagi rakyatnya, yaitu antara lain dengan senantiasa memakai nama-nama Islam dan bertindak sesuai dengan cara-cara Islam. Tersebarnya agama Islam di daerah Banjarmasin jika tidak dengan paksaan ataupun kekerasan. Ditunjang oleh ajaran agama Islam yang tidak membeda-bedakan golongan atau kasta seperti yang ada pada agama Hindu. Lalu apa saja hasil dari penyebaran Islam itu? Hasil dari penyebaran Islam saat itu bukan saja tampak dalam bidang politik, sosial, ataupun keagamaan, tetapi juga dalam bidang budaya. Misalnya, huruf Arab yang digunakan dalam pelajaran membaca Al-Quran dan menghafal bacaan sholat. Dan juga ada perjanjian yang dibuat antara Sultan Banjarmasin dengan VOC yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu. Lalu yang terakhir, ada masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 Masehi dengan lada sebagai komoditas dagang.
Kesultanan Banjar juga mendapatkan keuntungan besar karena daerah dari barat daya, tenggara, dan timur Kalimantan membayar upeti kepada mereka. Eksistensi Kesultanan Banjar semakin kuat ketika pada 1636 berhasil menaklukkan banyak daerah, seantara lain adalah Sambas, Lawai, Sukadana, Kahayan Hulu, Kahayan Hilir, Pulau Laut, dan yang lainnya. Lalu apa penyebab kemunduran Kerajaan Banjar? Penyebab kemunduran Kerajaan Banjar ada 3, yakni perebutan kekuasaan keturunan Sultan Andam, yang kedua, keinginan VOC dan Belanda memonopoli perdagangan di Banjar, dan yang terakhir ialah serangan dari Belanda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.